Perkenalkan, nama saya Leliani Buruginting, NIM 19030641. Di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang proses reformasi pada dunia perunggasan. Saya mengambil jawabannya dari jurnal yang berjudul Industri Perunggasan Memajukan Pertumbuhan dan Pemerataan, yang ditulis oleh Saptani, Rumijati, dan Kahyara. Nah, di sini isi dari jurnalnya itu yaitu dalam memajukan dunia perunggasan, yang pertama dilakukan itu adalah dari peternak desa. Nah, peternak rakyat. Nah, peternak rakyat ini awalnya memiliki keinginan untuk beternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk memajukan peternak rakyat ini dilakukan melalui 3 upaya. Yang pertama itu upaya dari peternak rakyat biasa, yaitu peternak itu sendiri. Yang kedua, maka mereka akan memajukan peternakan mereka dengan pengetahuan seadanya dan kemampuan yang dimiliki peternak biasa. Yang kedua itu melalui kerjasama perusahaan. Nah, karena perkembangan peternakan ini, maka perusahaan juga memiliki niat untuk membangun peternakan. Nah, perusahaan ini akan membentuk peternakan yang lebih besar dan menggunakan alat-alat yang lebih lebih bagus. Nah, yang ketiga itu adalah organisasi peternakan. Nah, biasanya organisasi peternakan ini diisi oleh kumpulan dari para peternak-peternak yang bekerja sama untuk membentuk suatu peternakan dengan biayanya yang diambil dari koperasi dan pengetahuan yang didapat dari koperasi tersebut. Nah, soal yang nomor 2 yaitu adalah unggas-unggas yang ada di Indonesia. Unggas-unggas yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam, yaitu bebek, itik, ayam pedaging, ayam petelur, ada juga entok, ada juga burung puyuh. Nah, itu adalah unggas di Indonesia. Yang ketiga itu adalah pengaruh faktor pakan terhadap performa ayam. Nah, saya mengambil judul jurnal yaitu pengaruh beberapa teknis pakan komersial terhadap kinerja, produktivitas, kualitatif, dan kuantitatif ayam pedaging. Nah, hasil dari jurnal yang ini mengatakan bahwa pakan itu sangat berpengaruh terhadap performa dari ayam itu sendiri. Nah, di mana pakan itu akan berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan. Pakan merupakan alat utama untuk pertambahan bobot badan. Nah, karena pakan merupakan sumber terbesar dalam pertambahan bobot badan. Selain itu, pakan juga dapat meningkatkan kualitas daging dan juga performa karkas pada pakan tersebut. Selain itu juga, pakan juga dapat menentukan keuntungan dan kerugian dari peternakan ayam kita. Karena biaya pakan merupakan biaya yang paling besar di antara semua biaya peternakan kita. Jadi, jikalau kita memiliki pakan yang bagus dan juga memiliki pakan dengan harga yang murah, maka keuntungan kita juga akan semakin meningkat. Nah, yang keempat itu yang berjudul yaitu tentang rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang diberikan ke unggas. Nah, saya mengambil dari jurnal judul yang berjudul Kebutuhan Gizi Itik Petelur dan Itik Pedaging. Nah, yang ditulis oleh Warito Vol 12 nomor 2 tahun 2002. Nah, di sini saya akan membahas tentang itik mandalung yang umurnya 4 sampai 10 minggu atau biasa disebut dengan fase grower. Nah, energi yang dibutuhkan dalam itik ini yaitu sekitar 2.900 dan proteinnya 15,4%, lisinnya 0,92, kalsiumnya 0,72 dan P-nya itu 0,36%. Nah, jadi di sini pakan yang dibutuhkan itu lumayan tinggi dan biasanya pada umur 4 sampai 10 minggu ini adalah proses pada perkembangannya. Bagaimana perkembangannya, dan di sini juga kenaikan bobot badan yang lumayan besar. Nah, selanjutnya itu soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 itu tentang pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap unggas. Saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Produktivitas Telur Ayam Kampung Unggulan Baling Batan atau KUB pada fase layer. Nah, jadi di sini
pengaruh pencahayaan itu sebenarnya sangat lumayan berpengaruh, tapi tidak terlalu berpengaruh. Nah, selain itu juga, selain faktor pencahayaan, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan faktor lingkungan tidak mendukung, maka ayam akan stres. Jadi, jika ayam stres, maka akan berpengaruh terhadap ke kemampuan ayam itu sendiri atau produktivitas ayam sendiri. Nah, di mana lingkungan itu juga berpengaruh, bagaimana dia kelembapannya, pencahayaan itu dia tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin, dan juga lingkungannya itu harus sesuai. Misalnya kalau ayam yang masih muda, lingkungannya itu harus lebih agak hangat. Kalau biasanya itu kalau muda sekitar bersuhu 35 derajat Celcius. Tapi kalau dia udah besar udah bisa suhunya itu 32 derajat Celcius. Nah, ini juga faktor lingkungan ini juga berpengaruh walaupun tidak terlalu besar kalau dari jurnal yang saya baca. Nah, selanjutnya itu yang keenam itu adalah manajemen apa yang harus disiapkan pada periode finisher. Periode finisher ini biasanya umur ayam yang berumur sekitar 5 sampai 8 minggu. Nah, di sini itu biasanya pertambahan bobot badannya lumayan besar. Nah, pada periode finisher ini yang perlu kita perhatikan yaitu adalah pakan. Pakan diberikan biasanya 2 kali dalam sehari. Nah, selain itu juga pakan diberikan setiap minggu itu ada kenaikan, yaitu minggu pertama sampai minggu ke-5 itu biasanya kenaikannya 20 kg. Minggu ke 6 sampai ke 7 20 gram gitu-gitu dia. Terus selain itu juga air minumnya juga harus disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan biasanya tempat air minum pada fase finisher ini udah itu sebatas punggungnya. Dan selain itu juga pada fase finisher ini kita udah dapat melakukan penimbangan berat badan gitu. Dan biasanya pada fase finisher ini berat badan pada minggu pertama fase finisher itu sangat menentukan berat badan pada minggu terakhir pada proses panen gitu. Jadi pada proses finisher ini akan sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobot badannya. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 7, yaitu adalah perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka. Saya mengambil jurnal yang berjudul pengaruh pemeliharaan pada kepadatan kandang yang berbeda terhadap performa ayam broiler. Nah, di sini dari jurnal yang saya baca, di sini dijelaskan bahwa kandang tertutup itu dan kandang terbuka itu perbedaannya ada 2. Kalau misalnya kandang tertutup, dia itu tidak terpengaruh pada kondisi luar. Tapi kalau kandang dia terbuka, dia sangat terpengaruh pada kondisi luar. Nah, dan di sini kandang itu sangat mempengaruhi. Kalau misalkan kita mempunyai kandang yang tidak sesuai, maka ayamnya juga tidak akan berkembang sesuai. Nah, dan semakin padat kandang, maka meningkatkan jumlah konsumsi dan konversi langsung. Sementara menurunkan bobot badan gitu. Dan dia juga kalau dia kandang terbuka, dia itu terdiri dari banyak ventilasi dan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar gitu. Jika lingkungan sekitarnya tuh dingin, maka akan masuk ke dalam kandang itu juga dingin. Tapi kalau dia kandang tertutup, dia tidak terlalu terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Jadi walaupun di luar itu dingin, tapi di dalam bisa hangat karena fertilisasinya kurang. Nah, selanjutnya itu yang nomor 8 itu tentang pengaruh yang ditimbulkan terhadap produktivitas penyakit. Nah, penyakit yang saya bahas di sini itu ada penyakit flu burung yang diambil dari jurnal yang berjudul Dampak Flu Burung Terhadap Produktivitas Ternak Unggas dan Kontribusi Usaha Unggas Terhadap Pendapatan Peternak Kecil di Indonesia, yang ditulis oleh Nini Ilham dan Yusmani Yusja, dan sumbernya itu adalah Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Nah, di sini kita membahas tentang flu burung. Flu burung itu sangat merugikan bagi peternak, di mana flu burung ini dapat merupakan penyakit yang menular. Nah, selain menular
ayam juga bisa menular pada manusia. Nah, penyakit flu burung ini bisa menyebabkan satu kandang itu habis, hangus gitu. Jadi kita harus melakukan pengobatan secara teratur terhadap flu burung ini. Nah, misalkan ada ayam yang terkena flu burung, kita harus mengubur ayam tersebut supaya ayam tersebut tidak menular pada ayam-ayam yang lainnya. Nah, selain itu juga, kandang yang terkena flu burung itu harus dilakukan penyemprotan disinfektan supaya tidak terjadi penyebaran penyakit, karena flu burung ini adalah penyakit yang sangat dapat menular gitu. Dan selain itu juga, kerugian yang disebabkan flu burung ini juga sangat besar. Mengapa? Karena kan penyakit flu burung ini merupakan penyakit menular. Jadi kalau misalnya habis satu kandang itu, kerugiannya pun besar gitu. Dan kandangnya itu juga kan harus mengalami pembersihan yang menggunakan disinfektan atau sterilisasi peralatan, itu juga akan merugikan bagi peternak. Jadi kalau bisa penyakit flu burung ini harus dihindari. Dan selain itu juga, penyakit flu burung ini bicara sudah terkena, itu harus dipisahkan ayam yang sakit dengan ayam yang tidak sakit dan dilakukan pembersihan kandang secara teratur. Nah, yang 9 itu adalah kita akan membahas tentang apa saja yang disiapkan oleh peternak pada proses brooder. Nah, brooder ini adalah proses perkembangan ternak gitu. Perkembangan di sini itu lumayan cepat. Jadi cara yang harus dilakukan peternak adalah menentukan suhu ruangan dan kelembapan yang sesuai. Jadi pada periode ini biasanya dilakukan pemantauan suhu ruangannya. Pemantauan suhu ruangan dan kelembapan yang bagus itu adalah 35 derajat Celcius. Nah, selain pemantauan suhu ruangan, juga dilakukan pembersihan litter. Litter itu adalah alas kandang, yaitu harus bersih, harus ditambahi sekam supaya alas kandangnya itu tidak menimbulkan penyakit. Dan juga tempat makan, tempat minum itu harus dibersihkan dengan teratur. Nah, misalkan kan setiap 2 kali sehari dilakukan pembersihan alat kandang, disterilisasikan, terus juga diberikan minum. Kekurangan minumnya itu pada kondisi brooding itu tidak boleh kekurangan minum. Jadi dia harus minum dengan baik. Dan juga pada masa itu kita sudah dapat menimbangnya, berapa timbangan hari ini, berapa timbangan besok gitu. Dan juga bisa dilakukan dengan pemanasan, terus peletakan alat minum itu udah bisa dilakukan dengan setinggi badannya gitu. Jadi inilah hasil jawaban kuis saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.